Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Da'awat dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab at-ta'awudz min adzabil qabr. Bab tentang berlindung dari azab kubur, ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Musa bin Uqbah qala sami'tu Khalidin bint Khalid. Qala, kata Musa bin Uqbah, aku mendengar dari Ummu Khalid bintu Khalid. Qala walam asma' ahadan sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha. Kata Musa bin Uqbah, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ummu Khalid. Artinya Musa bin Uqbah menjelaskan hadis satu-satunya yang saya riwayatkan secara marfu' dari seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dari Ummu Khalid radhiyallahu taala anha. Adapun hadis-hadis yang lain maka hadis-hadisnya mursal karena dia hanya mendengar hadis yang langsung dari sahabat. Dari Nabi cuma satu sahabat saja, itu satu sahabiyah namanya Ummu Khalid. Maka dia berkata secara terang-terangan, kata Musa bin Uqbah rahimahullahu taala, walam asma ahadan sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ummu Khalid. Qalat, Ummu Khalid berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min adabi al-qabr. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur. Aku bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlindung dari azab kubur. Dan azab kubur kita tahu adalah hak adanya, ya. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan adanya azab kubur, ya. Baik, di alam barzah ada alam barzah, itu alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Ada tiga hal yang dihadapi oleh seorang. Yang pertama disebut dengan dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Ini dirasakan oleh semua, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau ada seorang yang selamat dari dhammatul qabr, la salima minha Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Tapi Sa'ad bin Mu'adz yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihtazza arsyur rahman bin mauti Sa'ad, bahwasanya arsyur rahman bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz yang terluka dalam perang Khandaq. Itu pun merasakan dhammatul qabr, yaitu himpitan kuburan. Ini seperti ujian yang dihadapi oleh seorang dalam alam barzah. Yang kedua namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr, fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tentang tiga pertanyaan, man rabbuk wa man nabiyyu wa man dinuk. Kemudian yang ketiga adalah azabul qabr. Azabul qabr atau naimul qabr. Dua kemungkinan. Nikmat kubur atau azab kubur. Maka Rasulullah SAW berlindung daripada azab kubur, ya. Untuk merasakan nikmat kubur. Dan azab kubur ini dalilnya sangat banyak. Azab kubur ini dalil akan azab kubur dalilnya banyak. Dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis maupun ijma', ya. Al-Qur'an, hadis, ya, maupun ijma' ulama. Al-Qur'an contohnya beberapa ayat seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya.
Allah berfirman, walau tara ayat 50, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau melihat id yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum adbarahum, maka malaikat memukul wajah mereka dan memukul belakang mereka. Ya, dipukullah wajah mereka, dipukul bokong mereka, dipukul oleh malaikat. Namun kita tidak pernah lihat. Hal ini tidak terlihat. Padahal itu terjadinya ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa ada azab di alam selanjutnya, yaitu alam barzah. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ya, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna Allahi bighairil haqq, ya, atau bima wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim, yaitu para pendosa, fi ghamaratil maut, dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydim, kemudian malaikat membentang tangan mereka. Malaikat membentang mereka, akhriju anfusakum, malaikat menyuruh mereka untuk keluar dari diri dari jasad mereka. Kemudian malaikat berkata, al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini kata para malaikat, hari ini al yauma tujzauna, kalian akan dibalas akibat perkataan kalian tentang Allah tanpa hak. Kemudian wa kuntum an ayati tastakbirun, kalian sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi perhatian kita, malaikat berkata, al yauma tujzauna adzabal huni. Pada hari ini juga kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Ini menunjukkan bahwasanya ada suatu alam perantara antara alam dunia dengan hari kiamat, hari akhirat, namanya dengan alam barzah, yang di situ orang-orang berbuat zalim telah disiksa oleh malaikat, karena malaikat mengatakan al yauma, hari ini. Demikian juga misalnya dalam surat Ghafir tentang kisah Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka dipaparkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya setiap pagi dan setiap petang hari. Di mana? Di alam barzakh. Mereka disiksa dengan dipaparkan api neraka sehingga sampailah kepada mereka anginnya, panasnya, sementara mereka dalam alam barzakh, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus sa'a, nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Perhatikan di sini Allah mengatakan nanti hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih pedih, sementara mereka sedang diazab. Kalau gitu mereka diazab di alam apa? Dalam alam barzakh. Karena Allah mengatakan hari kiamat mereka diazab kepada azab yang lebih pedih. Berarti azab alam barzakh adalah azab muqaddimah. Muqaddimah, ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan azab yang lebih pedih pada hari kiamat. Kali ini Allah sebutkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, dan ini menunjukkan bahwasanya ada namanya alam barzakh. Seperti juga Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut ketika Allah azab mereka, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat negeri mereka, kami balikkan, kemudian amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, kami turunkan hujan batu. Kata Allah dalam ayat yang lain surat Al-Qamar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Sungguh di pagi hari mereka telah ditimpa dengan azab yang terus-menerus. Ditimpa azab yang terus-menerus, yaitu mereka diangkat kemudian dibalik, ditimpa dengan batu, mereka tewas. Apakah azabnya berhenti? Tidak. Kata Allah, adzabun mustaqir, azab yang terus-menerus. Kata para ulama itu alam barzakh, terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi mereka diazab dengan suatu azab di alam perantara. Alam barzakh ini perantara antara alam dunia dengan alam hari kiamat kelak. Demikian juga Allah sebutkan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka ditenggelam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Setelah itu Allah mengatakan fa udkhilu nar, lantas mereka dimasukkan di api. Di sini Allah menggunakan fa, dan fa adalah menunjukkan urutan tertib tanpa jeda, langsung. Beda dengan kalau summa.
Jadi mereka begitu ditenggelamkan, faudkhilu naro, mereka langsung dibakar, disiksa dalam satu siksaan dalam satu alam namanya alam barzah, ya, dalam alam barzah. Jadi dalil-dalil banyak menunjukkan bahwasanya ada namanya azab kubur. Kenapa saya sampai ini? Karena sebagian orang mulai mengingkari adanya azab kubur. Dalam Al-Quran disebutkan. Dalam hadis apalagi, hadis mutawatir tentang azab kubur. Hadis mutawatir banyak sekali. Ini hadis kita baca semua Sahih Bukhari dengan berbagai macam redaksi. Terkadang ada redaksi Nabi SAW berlindung dari azab kubur. Terkadang ada redaksi Rasulullah SAW menyuruh untuk berlindung dari azab kubur. Terkadang ada redaksi Rasulullah SAW menyuruh sholat kemudian berdoa untuk berlindung dari azab kubur. Terkadang Rasulullah SAW bercerita tentang kondisi mayat dalam barzah. Banyak. Jadi hadis-hadisnya mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua. Mutawatir ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu lafalnya satu yang riwayatkan sahabat banyak dalam satu redaksi sama. Seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Maka ini yang meriwayatkan banyak sahabat dengan redaksi yang sama. Itu namanya mutawatir lafzi, mutawatir secara lafal. Mutawatir itu banyak artinya. Ada satunya namanya hadis mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu redaksinya banyak, berbeda-beda tapi topiknya satu. Topiknya satu. Seperti adab kubur, redaksinya bermacam-macam. Redaksi tentang Rasulullah berlindung dari adab kubur, sahabat mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan berlindung dari adab kubur, Rasulullah SAW menyuruh untuk berlindung dari adab kubur, Rasulullah SAW bercerita tentang orang yang diadab dengan adab kubur, sehingga namun hadisnya banyak dan mutawatir maknawi ya. Baik. Nah, adab kubur ada dua kemungkinan. Adab kubur. Jadi hadisnya mutawatir maknawi. Baik. Sudah. Adab kubur bisa berkesinambungan, tidak berhenti sampai hari kiamat. Bisa ada kemungkinan berhenti. Berhenti atau secukupnya sesuai kadar dosa. Adapun azab kubur yang berkesinambungan tidak berhenti hingga hari kiamat, maka ini adalah azab orang-orang kafir. Yang kedua, azab terhadap sebagian pelaku dosa besar. Tidak semua. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW, dalam satu hadis Rasulullah SAW bercerita bahwa Rasulullah melihat orang diadab dalam alam barzah. Ada satu orang yang berdusta. Dia bikin satu dusta, dia mengcreate satu dusta, kemudian fatuh malu anhu, dusta tersebut di share hatta tablughal afaq, kemudian dusta tersebut tersebar seantero jagat raya. Maka dia disiksa dirobek ininya, robek hidungnya sampai ke belakang, matanya dirobek sampai belakang, sebelah kiri lagi dirobek. Terus yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mengerikan. Ini contoh, maksudnya ada dusta sebagian pelaku dosa besar disiksa di alam barzah sampai hari kiamat. Seperti orang yang makan riba di alam barzah, dia masuk dalam suatu sungai yang penuh darah, kemudian dia ingin keluar tapi ada orang di samping melemparkan batu kepadanya. Terus disiksa terus. Begitu dia masuk lamun lagi, maju lagi, dilempar batu, mulutnya dilempar batu. Kenapa dia selalu makan riba? Disiksa sampai hari kiamat kelak. Maka ada sebagian pelaku dosa besar yang azab kuburnya tidak berhenti-berhenti sampai hari kiamat kelak, sebagaimana datang dalam hadis-hadis. Dan ada yang kemungkinan berhenti secukupnya sesuai dengan kadar dosa. Ini sesuai dengan kaedah. Sesuai dengan kaedah. Ya, karena
sebagaimana orang Islam kalau masuk neraka akan ada waktunya dihentikan, maka demikian juga mungkin dosa mereka tidak seberapa, tidak sampai seperti dosa-dosa besar yang lain, maka mungkin Syekh Utsaimin menyebutkan bisa jadi kemudian dia diazab secukupnya, kemudian dikeluarkan dari atau diberhentikan dari azab kubur. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Jadi yang alam barzakh, ikhwan, adalah alam tersendiri. Tidak bisa kita analogikan dengan alam nyata. Tadi bilang, Ustaz, saya buka kuburan, tidak ada apa-apa, tidak ada api, tidak ada sungai, tidak ada. Di alam tersendiri. Benar, jasad dikubur di bawah tanah, tapi di alam tersendiri. Seperti seorang tidur, dia masuk dalam alam mimpi, alam tersendiri. Alam tersendiri beda dengan alam nyata. Nah, alam barzah juga alam tersendiri. Alam tersendiri. Tadi kita tidak melihat ketika malaikat sesuatu yang gaib, ketika malaikat memukul roh-roh orang yang kafir kemudian dicabut, dihantam oleh malaikat, kita nggak pernah melihat. Jadi asalnya alam barzah adalah alam gaib, alam tersendiri. Disebutkan dalam alam tersebut ada begini, ada begitu, ada begini, diluaskan kuburan, dihantam malaikat. Hadir ini semua tidak bisa. Saya buka kuburan kok tidak kelihatan, ini alam tersendiri. Alam tersendiri. Meskipun kata para ulama terkadang Allah menampakkan sebagian azab barzakh atau sebagian kenikmatan barzakh sebagai tanda, tapi tidak selalu demikian, tidak selalu demikian. Lihatlah Firaun yang ditenggelamkan dalam Laut Merah, jasadnya utuh bahkan dimumikan, tapi dia diazab dalam alam barzakh. Ruhnya masuk dalam alam barzakh, diazab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Abdul Malik an Mus'ab, kana sa'at ya'muru bi khamsin wa yadhkuruhunna 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Mus'ab dia berkata, saat memerintahkan kami, ya, dengan 5 perkara, ya. Dengan 5 perkara, dan dia menyebutkan bahwa 5 perkara tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkuruhunna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihinna. Jadi saat menyuruh orang-orang untuk berdoa dengan berlindung dari 5 perkara, dan beliau mengatakan Rasulullah SAW menyuruh untuk berlindung dari 5 perkara ini. Apa saja kata Nabi SAW dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap pelit. Yang kedua, a'udzubika minal jubn. Aku berlindung kepada Engkau dari sikap penakut. Yang ketiga, wa'udzubika an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada Engkau dari aku dikembalikan kepada umur yang terburuk. Maksudnya umur yang terburuk adalah umur yang dimana seorang sudah tidak stabil lagi, tidak normal, sering lupa, sering jadi kekanak-kanakan, ya, ngomong tidak nyambung, ya, ngelantur karena saking tuanya. Ya. Wa'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung, yang keempat, aku berlindung daripada fitnah dunia. Aku berlindung dari fitnah dunia. Perawi mengatakan, ya ini fitnah dajjal, yaitu fitnah dajjal. Wa'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Dari azab kubur. Di sini Rasulullah SAW minta berlindung kepada Allah, berlindung dari 5 perkara. Pertama, dari semua perkara buruk, harusnya kita juga berusaha berlindung dari 5 perkara ini. Al-bukhl, al-jubn, an uradda ila ardhil umur, fitnatid dunya, adzabil qabr. 5 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pelit. Pelit ini bahaya. Nanti akan kita jelaskan secara tersendiri. Aku berlindung kepada al-bukhl, al-jubn, penakut. Yang ketiga, aku berlindung kepada dikembalikan kepada kondisi umur yang terburuk. Nanti akan ada pembahasan tersendiri juga. Kemudian aku a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia. Sang perawi menafsirkan yaitu fitnah dajjal. Namun sungguhnya fitnah dunia bukan fitnah dajjal saja, tapi fitnah terbesar terkait dengan dunia, fitnah dajjal. Kemudian yang terakhir, a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada azab kubur. Ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa atau sering berlindung daripada azab kubur. Seorang jangan menyepelekan azab kubur, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-qabr awwalu manzilin min manazil akhirah. Sungguhnya kubur adalah destinasi pertama dari destinasi-destinasi akhirat.
Siapa yang selamat dari destinasi pertama ini kubur, maka dia lebih selamat pada yang setelahnya. Dan siapa yang tidak selamat, dia tidak selamat pada yang setelahnya. Maka seorang hati-hati dan sering ketika berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur, dia serius. Bukan sekedar lafal yang diucapkan ya, sehingga otomatis ketika dia salat dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur, tapi benar-benar dia renungkan dan dia seriuskan menghayati ketika berdoa kepada Allah. Di antara yang dibaca ketika penghujung salat setelah tasyahud, Rasulullah menyuruh untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr dan seterusnya ya. Kita berlindung kepada azab kubur ya. Baik. Yang berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Masruq an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, dakhalat alayya ajuzani min ajuzi Yahudil Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 orang wanita tua dari kalangan Yahudi datang menemuiku dari Yahudi Madinah. Kita tahu Rasulullah SAW tinggal di Madinah bertetangga orang Yahudi. Terkadang sebagian Yahudi mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Maka 2 orang ini masuk ke rumah Nabi, itu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqala tali, kemudian 2 orang wanita ini berkata kepadaku, wanita tua dari kalangan Yahudi ini berkata kepadaku, inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim. Sungguhnya penghuni kubur diazab dalam kuburan mereka. Fakadzabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma. Maka Aisyah berkata, aku pun mendustakan kedua orang tua tersebut ya. Aku tidak nyaman untuk membenarkan mereka berdua ya. Kemudian fa kharajata wa dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang wanita itu keluar, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk menemui Aisyah. Kemudian faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ajuzaini, sungguhnya 2 orang wanita Yahudi, wa dzakartu lahu, kemudian aku pun cerita. 2 orang wanita Yahudi tadi ke sini ya. Min ajaiz Yahudil Madinah dakhalat alayya fa za'amata anna ahlal qubur yu'adzabu fi quburihim. Tadi ada 2 orang wanita dari kalangan Yahudi, mereka datang ke sini dan mereka mengatakan bahwasanya ada azab kubur. Maka apa kata Rasulullah SAW? Shadaqata, kedua wanita Yahudi tersebut benar. Yu'adzabuna adzaban. Sungguhnya penghuni kuburan diazab dengan azab tasma'uhul bahaimu kulluha. Seluruh hewan-hewan mendengar azab tersebut. Waliyadzubillah. Seluruh hewan-hewan mendengar azab tersebut. Fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awwadza min adzabil qabr. Setelah itu aku tidak pernah melihat Nabi kecuali dalam salat, kecuali beliau dalam salat tidaklah beliau salat kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Setiap salat Rasulullah berlindung dari azab kubur. Ini dalil bahwasanya berlindung dari azab kubur ini doa yang harus kita seriusi. Karena Rasulullah SAW setiap salat, kata Aisyah, tidak pernah ada satu salat pun kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Maka seorang waspada. Hidup ini cuma sebentar. Setelah itu kita berlindung pada alam berikutnya. Alam berikutnya alam barzakh. Kita nggak tahu bagaimana nasib kita di alam berikutnya. Kita bersenang-senang di alam dunia, kita nggak tahu nasib kita berikutnya. Apakah dalam kenikmatan? Semoga kita mendapatkannya. Atau dalam azab waliyadzubillah. Ya, sekarang kita baru melihat orang versi dunia, ada yang nikmat, ada yang sengsara. Ini kan versi alam dunia. Versi alam berikutnya nggak ada yang tahu. Jadi yang sedang sengsara ternyata di alam berikutnya dia sangat bahagia. Dan bisa jadi sebaliknya, orang yang sedang dalam kenikmatan di alam sekarang, di alam barzah berikutnya dia sengsara. Kita sedang melihat alam versi kita sekarang, alam dunia. Versi alam berikutnya kita nggak tahu bagaimana nasib manusia. Akan terungkap hakikat dalam alam barzah tersebut. Jadi ketika Rasulullah SAW berdoa berlindung dari azab kubur, dalam salat menunjukkan ini keseriusan Nabi untuk berlindung dari azab kubur. Dan siapa Nabi SAW? Masih saja berlindung dari azab kuburan, bagaimana lagi dengan kita? Ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama, bahwasanya zahir dari hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha
ketika didatangi oleh wanita-wanita Yahudiyah, beliau tidak berhijab seperti bertemu dengan lelaki. Artinya eh, apa namanya? Seperti wanita yang lainnya. Karena yang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah seorang wanita muslimah auratnya harus ditutup di hadapan wanita kafirah, wanita non muslim, sebagaimana seorang wanita di hadapan lelaki? Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan au nisaihin, ya ada khilaf dengan para ulama ya. Yang benar yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya antara wanita dan wanita eh, tidak dibedakan antara wanita muslimah atau wanita kafir, tidak dibedakan. Maka aurat wanita muslimah terhadap wanita muslimah sama seperti aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah. Buktinya tidak Aisyah tidak menyebutkan datang dua orang wanita Yahudi kemudian saya pun berjilbab sampai ke cadar, enggak. Diterima di rumah seperti biasa, menunjukkan bahwasanya Aisyah tidak kemudian berhijab di hadapan dua wanita Yahudi tersebut atau berjilbab atau pakai cadar dan yang lainnya. Artinya seorang wanita muslimah di depan wanita kafirah sama saja. Ya. Sama saja, tapi tentu dia harus waspada karena terkait dengan masalah amanah ya. Bisa jadi wanita yang tidak kita percaya bisa menceritakan macam-macam. Tapi intinya terkait sisi aurat maka tidak ada bedanya. Yang kedua, di sini Nabi SAW membenarkan suatu kebenaran meskipun yang menyampaikan orang kafir. Yang menyampaikan orang kafir. Inilah di antara sikap adilnya Nabi SAW. Kebenaran datang dari manapun, maka beliau benarkan. Kalau itu benar dari meskipun diucapkan orang kafir, Rasulullah SAW terima. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya. Namanya hikmah adalah barang hilangnya orang mukmin. Kapan dia dapat, dia ambil. Ya. Wanita Yahudi ini bercerita kalau ada azab kubur. Apakah Rasulullah SAW kemudian menolaknya? Itu wanita Yahudi, jangan percaya. Tidak. Ketika pernyataan Yahudi wanita tersebut benar, Rasulullah SAW benarkan. Rasulullah SAW benarkan. Bahkan jangankan wanita kafir tersebut, bahkan iblis, setan, ketika mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk baca ayat kursi kalau mau tidur, maka Rasulullah SAW membenarkan. Kata Rasulullah SAW, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Sungguhnya setan tadi malam itu waktu ngomong sama kamu dia benar meskipun dia adalah pendusta, suka dusta. Tapi ketika itu dia lagi benar. Artinya siapapun yang tidak boleh kita tolak kalau itu memang kebenaran, meskipun datang orang kafir, mulut keluar dari mulut orang penjahat, kalau itu benar kita benarkan. Sebaliknya, kalau suatu kebatilan atau kesalahan meskipun diucapkan oleh orang saleh, kalau salah kita bilang salah. Kita bilang salah. Seperti Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Abu Sanabil. Ya, Abu Sanabil ini ada seorang wanita yang dia suaminya meninggal, kemudian dalam kondisi hamil. Akhirnya kemudian dia melahirkan. Dia melahirkan dan kalau wanita hamil melahirkan maka masa iddahnya sudah selesai. Dan masa iddahnya selesai dia boleh menikah dengan laki lain. Maka datanglah Abu Sanabil kepada wanita ini berkata, "Engkau tidak boleh menikah sampai lewat 4 bulan 10 hari." Karena masa iddah wanita yang meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ternyata itu kalau tidak hamil, kalau hamil maka kapan dia melahirkan maka itu masa iddahnya selesai. Maka dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW bahwasanya Abu Sanabil berkata, si fulanah ini belum bisa menikah sampai menunggu 4 bulan 10 hari. Maka apa kata Nabi SAW? Kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil salah ya. Salah. Dan Rasulullah SAW kalau benar maka beliau benar, kalau salah maka beliau salahkannya. Demikian juga dalam satu hadis orang Yahudi berkata, dalam hadis banyak orang Yahudi berkata tentang hari kiamat bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah benarkan. Kemudian juga ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi mengatakan, "Innakum antumul qaum." Kalian adalah kaum yang benar seandainya kalian tidak berkata wal Ka'bah. Tapi sebagian kalian bersumpah dengan demi Ka'bah dan itu syirik. Dan Rasulullah akhirnya menegur para sahabat yang bersumpah dengan makhluk. Intinya kalau datang kebenaran, meskipun datang orang kafir, kalau benar-benar kita tidak boleh mendustakan gara-gara pengucapnya orang kafir. Kalau benar kita katakan benar. Tapi kita lanjutkan, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya. Yang berikutnya tadi kita sebutnya faedah, saya lupa tadi faedah bahwasanya azab kubur didengar oleh hewan-hewan. Hewan-hewan dengar azab kubur. Ya.
di sekitar situ mendengar azab kubur suaranya. Namun kita manusia tidak bisa mendengar. Demikianlah kita yakini ada suara-suara yang bisa didengar oleh sebagian makhluk yang kita tidak dengar. Ya. Ada suara-suara yang bisa didengar oleh sebagian makhluk yang namun kita tidak dengar ya. Di antaranya suara teriakan orang yang diazab dalam alam barzah didengar oleh hewan-hewan sementara manusia tidak. Kalau manusia dengar mereka semua tidak ada yang berani bermaksiat ya. Dengar teriakan-teriakan orang di dalam alam barzah. Namun mereka tidak dengar, yang dengar adalah hewan-hewan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab at-ta'awudz min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Al-Mu'tamir, qala sami'tu Abi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Adalah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Wal jubni wal haram, dan aku berlindung kepada Engkau dari sikap penakut, wal haram, dari masa tua yang melemahkan seorang untuk beramal. Wa a'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini kita berlindung daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan banyak. Fitnah syahwat, fitnah jabatan, fitnah politik, fitnah wanita, syahwat, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah luar biasa ya. Banyak sekali fitnah. Kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Fitnah informasi, fitnah banyak sekali. Akhirnya kita berpaling dari beribadah kepada Allah, sibuk dengan fitnah. Sibuk dengan fitnah. Apa saja pengen kita tahu, apa saja kita dengar, apa saja pengen kita komentari. Sehingga kita terjebak dengan fitnah-fitnah syahwat. Belum fitnah syubhat. Fitnah syubhat semua termasuk di fitnah dunia, fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat. Kita hidup dalam fitnah dunia luar biasa. Fitnah harta. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata lahumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan bagi kalian dunia sebagaimana telah dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Dunia dibukakan bagi kalian. Fatanafasuha, kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia tersebut. Ya. Sebagaimana kama tanafusuha, ya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berebut-rebut, berlomba-lomba untuk mencari dunia. Fatuhlikukum, maka akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian. Kama ahlakatum, sebagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan dengan dunia. Ini jadi masalah, problem bagi kita. Dibukakan dunia ya, selebar-lebarnya. Seorang dengan pola hidupnya, dengan gaya hidupnya, pembicaraannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu klip video, saya lihat. Dia berkata, sekarang kesibukan dunia luar biasa. Bukan cuma jadi pembahasan orang kaya, bahkan terkadang penuntut ilmu bicara gimana, mobilmu bagaimana, inimu bagaimana, rumahmu bagaimana, jammu bagaimana, tasmu bagaimana. Bicara seputar dunia, topiknya topik dunia. Topiknya topik dunia. Bahkan bukan sekedar orang-orang kaya yang bicara, orang kaya wajar memang kehidupan mereka dunia. Ini kadang-kadang penuntut ilmu bicara topik dunia. Bukan topik akhirat, bukan topik anu. Bukan topik dunia semata, maksudnya topik dunia kemewahan, tentang kemewahan. Ini fitnah luar biasa. Karena kalau sudah terjebak dengan kehidupan kemewahan, dia sudah punya pola hidup, gaya hidup. Kalau makan harus di sini, kalau minum harus di sini. Kecanduan. Kalau beli jam harus yang model begini, kalau begini harus begini, harus begini, harus begini. Kayak ada ritual kemewahan yang harus dia lakukan. Terjebak dengan fitnah dunia. Ya. Karena seorang berlindung dari fitnah kehidupan, fitnatil mahya. Fitnah banyak datang dari berbagai macam sisi. Seorang terfitnah dari harta, dari jabatan, dari wanita, fitnah kepopularitas, fitnah istrinya, fitnah anak-anaknya, fitnah tetangganya, fitnah lingkungan, banyak sekali fitnah. Fitnah internet, fitnah informasi. Banyak. Maka dia serius mengatakan Allahumma a'udzubika wa a'udzubika fitnatil mahya. Baik. Kemudian a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kematian. Apa itu fitnah kematian?
Fitnah kematian itu adalah kondisi menjelang kematian. Kondisi menjelang kematian. Sebenarnya menafsirkan demikian. Kondisi menjelang kematian. Kok bisa kita beri fitnah kematian? Karena ketika seorang dalam kondisi akan meninggal dunia, maka setan akan berusaha untuk menggodanya. Inilah perjuangan terakhir setan untuk menyesatkan orang tersebut. Ya, menyesatkan orang tersebut. Maka setan akan berupaya untuk menyesatkan orang tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam biografi beliau, ketika akan meninggal dunia, beliau sempat berkata ba'du, artinya belum. Maka ketika dia siuman, dia tadi dalam kondisi tidur, dia mengatakan ba'du. Ketika dia siuman, tersadar, maka anaknya berkata, Imam Ahmad, wah ayahanda, kenapa engkau berkata belum? Kata Imam Ahmad, tadi setan datang di hadapanku, kemudian setan berkata, atau iblis berkata, futtani ya Ahmad, kau sudah selamat dariku ya Ahmad, kau hebat, kau selamat dariku. Itu dia ingin menumbuhkan, setan ingin menumbuhkan ujub dalam hati Imam Ahmad, bahwasanya selamat dari setan. Kata Imam Ahmad, ba'du, saya belum selamat. Selama saya masih hidup, saya belum selamat. Kalau sudah meninggal, selesai, setan tidak bisa menggoda lagi. Sampai detik terakhir Imam Ahmad digoda oleh syaitan, dan dia bertahan, dia sadar dia sedang dibuat ujub oleh syaitan, dia berkata ba'du. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan. A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan. Ini doa mungkin perlu dihafal. A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan menggangguku ya. Ketika aku akan meninggal dunia. Sehingga seorang terkadang sulit mengucapkan la ilaha illallah. Seorang di titik kritis, dia malah tidak berzikir kepada Allah, maka pikirannya dunia, mungkin pikirannya ini, entah apanya dia pikirkan. Syaitan buat dia jadi bimbang, jadi bingung, jadi galau ya. Dan ini ujian yang berat karena syaitan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggoda. Ini terakhir dia punya kesempatan untuk menggoda manusia. Oleh karenanya di antara doa yang kita panjatkan, a'udzubika wa a'udzubika min fitnatil dunya wa min fitnatil mamat. A'udzubika min fitnatil mahya, aku berlindung pada Engkau dari fitnah kehidupan wal mamat, dan fitnah kematian. Baik, saya bacakan perkataan Ibnu Battal tentang fitnah kehidupan dan kematian. Ini perlu kita serius berdoa dengan doa ini. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma fitnatul mahya wal mamat. Adapun fitnah kehidupan dan kematian, faqala Ibnu Battal, maka berkata Ibnu Battal, salah seorang ulama dari mazhab Maliki yang punya syarah Sahih Bukhari yang sering dinukil oleh Ibnu Hajar. Dia ulama sebelum Ibnu Hajar. Hadhi kalimatun jami'atun li ma'anin katsira. Sungguhnya ini doa yang singkat, kalimat yang komprehensif, mengandung banyak makna. Jadi a'udzubika min fitnatil mahya wal mat. Fitnah kehidupan kematian ini kalimat yang luar biasa, mengandung banyak makna. Wa yanbaghi lil mar'i an yarghaba ila rabbih fi raf'i ma nazala wa daf'i ma lam yanzil. Maka seorang hendaknya selalu menuju kepada Allah dalam mengangkat perkara yang telah menimpanya atau menolak apa yang belum menimpanya. Wa istasyirul iftiqar ila rabbih fi jami'i dzalik. Dan dia selalu menghadirkan dalam dirinya, selalu membutuhkan Allah dalam segala urusannya. Ya. Apa namanya? Menghadirkan kalimat yang luar biasa. Wa yastasyirul iftiqara ila rabbi fi jami'i dzalik. Hendaknya dia selalu menghadirkan kebutuhannya kepada Allah dalam segala urusan tersebut ya. Maka dalam hidup ini kita butuh selalu kepada Allah. Kita fitnah di hadapan kita menanti-nanti siap menerkam kita. Kita ini kelilingi fitnah, banyak sekali fitnah. Harta, fitnah jabatan, fitnah bisnis, fitnah wanita, fitnah kesenangan, banyak sekali. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita akan terbawa perlahan demi perlahan. Tanpa tersadarkan kita sudah menjadi kecanduan dalam suatu fitnah dari fitnah-fitnah dunia. Tanpa kita sadari, maka seorang serius berdoa, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya. Baik, yang berikutnya, bab at-ta'awudz minal ma'tham wal maghram. Bab tentang berlindung dari dosa dan utang. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Mu'alla bin Asad, qala haddatsana Uhaibun an Hisham an Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kasal, kemalasan. Punya kemampuan tapi malas. Wal haram itu tua, tua yang sangat tua sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan beramal saleh dan yang lainnya. Kemudian wal ma'tham wal maghram, ini yang jadi perhatian kita, berlindung dari dosa dan al maghram, yaitu maghram maksudnya utang yang melilit, utang yang melilit. Wa min fitnatil faqr wa adzabil qabr, dan berlindung dari fitnah fitnatil qabr, dari fitnah kuburan dan azab kubur. Fitnah kubur yaitu tadi apa namanya, pertanyaan mungkar dan nakir, seorang agar bisa menjawabnya. Wa adzabil qabr, dan terlindung dari azab kubur. Wa min fitnatin nar wa adzabin nar, dan berlindung dari fitnah neraka. Apa ini maksud fitnah neraka? Kata Ibnu Hajar, wa min fitnatin nar, fitnah neraka maksudnya su'alul khazanah ala sabili taubih, yaitu pertanyaan para penjaga neraka yang ditujukan kepada penghuni neraka dengan maksudnya adalah merendahkan atau menghina. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 8, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap ada sekelompok manusia dilemparkan dalam neraka jahanam, maka para penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Jawabannya datang, cuma pertanyaan tersebut, yaitu Rasul sudah datang, para ustaz, para dai sudah menerangkan, tapi pertanyaan tersebut untuk mengejek, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Sehingga Ibnu Hajar mengartikan a'udzubika min fitnatin nar, karena ada fitnah nar, ada azab nar. Azabun nar jelas azab. Fitnah nar maksudnya apa? Ejekan para malaikat yang bertanya kepada penghuni neraka. Kita tidak ingin waliyadzubillah diejek di dalam neraka oleh para malaikatnya. Dan para malaikat di sini bukan mengejek orang penghuni neraka jahanam. Ya, seperti macam yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka orang penghuni neraka didorong dengan kuat. Mereka tidak mau maju neraka, tapi yud'auna ila nari jahannam da'a, didorong kuat-kuat. Setelah mereka masuk neraka ditanya, apakah ini neraka yang dulu kalian dustakan? Inikah? Ini yang kalian dustakan? Ejekan, malaikat mengejek mereka. Kemudian malaikat bertanya lagi, afasihrun hadza am antum la tubsirun? Ini sihir atau bagaimana ini? Ini sihir. Yang kalian dulu Muhammad mengatakan sihir-sihir, ini sekarang nyata apa sihir neraka ini yang menimpa kalian? Ini cuma sihir Muhammad atau neraka? Jadi ejekan-ejekan. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan a'udzubika min fitnatin nar, aku berlindung kepada engkau dari fitnah neraka, maksudnya ejekan-ejekan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat penjaga neraka untuk mengejek penghuni neraka. Adzabul qabr jelas, azab kubur, apinya dan macam-macamnya. Fitnah azab benar, maksudnya azab benar itu neraka jahanam. Wa min syarri fitnatil ghina, a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan fitnah kekayaan dan keburukan fitnah kemiskinan. Dua-duanya ada fitnahnya. Sebagaimana kekayaan ada fitnahnya, saya katakan tadi, kekayaan buat orang lalai, lupa, habis waktu di dunia, tahu-tahu dia meninggal dunia dan tidak ada harta yang dia bawa. Dia berjuang mencari harta sebenarnya, tahu-tahu meninggal tidak dia bawa. Tidak dia bawa sedikit pun. Ya, berjuang habis-habisan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia pergi begitu saja tanpa membawa harta sedikit. Sementara waktunya sudah habis untuk mencari dunia tersebut. Atau fitnah kemiskinan, juga bisa menimbulkan fitnah. Betapa banyak orang miskin akhirnya tidak bisa beribadah karena sibuk mencari dunia. Bahkan di antara mereka ada yang akhirnya harus menjual dirinya, menjual kehormatannya untuk mencari kekayaan yang tidak dia dapatkan. Kan banyak fitnah kemiskinan. Kita berlindung dari fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan. Hidup apa ya? Nabi berdoa kafaf. Kafaf itu cukup, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Itu yang paling terbaik kalau seorang bisa demikian. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Karena kita sering berlebihan, ini bahaya kalau tidak bisa memanage harta, kita lupa diri. Beli-beli yang tidak perlu, berfoya-foya, jalan sana, jalan kemari, ngabisin duit, kerjanya buang-buang duit aja. Ini semua repot ya. Dunia ini perkara yang halal akan dihisab. Yang haram diadab. Repot. Yang halal kita kerjakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram kita diadab. Maka seorang waspada. Dia berlindung daripada fitnah kekayaan. Ya, karena ini kalau tidak kita kontrol, tidak kita perhatikan, kita bisa terjebak dengan berbagai macam
kebiasaan yang menghabiskan umur kita, bahkan buat kita terjerumus dalam dosa-dosa. Kemudian juga fitnah kemiskinan. A'udzubika min fitnatil masih dajjal, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah masih dajjal. Kemudian Allahumma ksil anni khotoyaya bima ithalji. Ya Allah, cucilah aku dosa-dosaku dariku dengan ma'ithalji, itu air salju, wal barat itu kepingan-kepingan bulatan-bulatan gitu dari langit. Apa bahasa Indonesianya? Kalau dari langit itu kan ada hujan, air hujan biasa. Ada salju. Kita lihat ada batu-batu es, bongkahan es, itu namanya barat dalam bahasa Arab. Jatuh, duk 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 jatuh. Kadang bisa mecahin mobil orang ya. Kadang besar, kadang kecil ya. Di Madinah saya pernah mengalami. Saya kaget. Hujan batu. Saya baru pengalaman waktu itu sekali. Belum pernah sekali tahu-tahu ada hantam kaca, ternyata barat ya. Saya baru tahu itu. Jadi kalau di Tabuk kayaknya sering. Wa naqi qalbi minal khotoya, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa, kama naqaita thawbal abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari dosa-dosa. Disebut baju putih karena kalau baju putih ada dosa sedikit, ada kotoran sedikit kelihatan. Jadi kita minta dosa kita di hati kita dibersihkan dari dosa seperti baju putih yang bersih. Karena kalau baju coklat ada kotoran kadang enggak kelihatan. Apalagi kotorannya coklat yang kelihatan. Tapi kalau baju putih setiap kotoran pasti ada kelihatan. Oleh karenanya inginnya dibersihkan seperti baju putih yang dibersihkan. Wa ba'id baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Dan jauhkanlah aku dan dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan dari timur dan barat. Artinya jauhkan aku dosa-dosaku, itu jauhkan aku dari hal-hal yang bisa menjerumuskan aku dari dosa. Itu jauhkan aku sebab-sebab dosa. Sebab-sebab dosa itu banyak. Teman-teman, alat komunikasi banyak yang buat kita terjerumus dalam dosa. Ya Allah, jauhkan aku dari sebab-sebab dosa. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, yaitu Rasulullah SAW berdoa, wal ma'tham wal maghram, dari dosa dan utang, terlilit utang. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ketika Rasulullah sering berdoa agar berlindung dari utang, maka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tata'awwadhu minal maghram?" Ya Rasulullah, kenapa engkau sering sekali berlindung dari dari utang, berlindung dari terlilit utang? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya kenapa Rasulullah SAW berdoa, "Innahu man ghurima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Sungguhnya orang itu kalau sudah dililit utang, dikejar-kejar utang, maka dia ngomong dan dia berdusta, dia berjanji, dia menyelisih, sehingga dia terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik. Kalau sudah dililit utang gimana akhirnya? Ngomong, "Oh ya, ngomong gini bohong. Saya lagi susah, saya lagi ini bohong. Utang saya yang juga banyak, semua ibu saya sakit, bohong semua." Supaya dia tidak ditagih. Atau dia janji, nanti besok, bulan depan, minggu depan. Akhirnya dia tidak bayar. Itu bahayanya kalau sudah terlilit utang ditagih-tagih orang. Maka seorang jangan bermudah-mudah utang kecuali perlu. Rasulullah juga berhutang ya. Tapi kalau perlu saja ya. Kata Rasulullah SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menjadikan diri kalian menjadi gelisah, khawatir setelah tadinya aman, nyaman. Maksudnya apa? Gara-gara hutang. Hutang bikin gelisah, bikin ini. Apalagi sudah masuk hutang ribawi, pinjol, ditelepon orang sana sini. Kemudian gelisah, teman-temannya jadi gelisah. Repot. Sampai ada yang bunuh diri dan segalanya. Waliyadzubillah. Maka seorang berlindung dari terlilit utang. Hidup tanpa utang itu nyaman. Tanpa utang itu apa? Nyaman. Kita kalaupun hutang, kalau mendesak, enggak apa-apa, itu boleh. Tapi jangan biasakan. Kalau sudah punya utang, segera biasakan untuk melunasi. Karena tipe manusia kalau dia punya utang, dia punya uang, dia tidak ingin bayar utang. Dia ingin beli yang lain lagi, nanti aja. Akhirnya terlilit. Akhirnya jadi kebiasaan pola hidup. Utang banyak nggak bayar-bayar. Sampai akhirnya saya punya kawan, dia ngutangin orang itu punya utang baik sama dia, akhirnya dia ditraktir sama yang punya utang sama dia. Sampai dia, kata dia, "Ustaz, ini orang ini gimana? Punya utang sama saya, menraktir saya. Menraktir banyak orang lagi. Bayar utang dong, baru traktir rame-rame. Yang menraktir punya utang sama dia tidak bayar-bayar. Kemarin lagi saya ketemu orang lagi. "Ustaz, ada orang punya utang sama saya, Ustaz." Dia hajian, Ustaz. Saya saja tidak hajian, dia hajian. Allahu Akbar. Hajian ratusan juta. Saya saja tidak hajian. Dia punya utang, tidak bayar utang, malah haji. Ini enggak benar seperti ini. Sudah jatuh tempo malah tipe manusia seperti itu. Punya utang, cuek, urusannya di akhirat. Demikian apa yang saya sampaikan para dokter yang hati Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ya, jazakallah ya Ustaz. Masya Allah. Sudah disampaikan hari ini, alhamdulillah ada 3 bab ya Ustaz ya. Jadi yang pertama berlindung dari azab kubur, yang kedua berlindung dari fitnah kematian dan kehidupan, dan yang terakhir tentang dosa berhutang dan yang lain. Izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Ustaz. Silakan. Pertanyaan pertama, ya. Eh, Assalamualaikum Ustaz, dari sahabat kita Indah. Barakallahu fikum. Ahwan bertanya Ustaz, pada doa berlindung dari 2 azab, kenapa ya Ustaz didahulukan azab neraka baru azab kubur? Ulang apa? Ulang apa? Kenapa? Kenapa pada saat doa berlindung dari 2 azab, kenapa didahulukan azab neraka dulu baru azab kubur? Kenapa itu ada neraka atau kubur? Eh, Eh, ya, Narasinya Allah gitu. alam bisawab. Bisa jadi tentunya adab, tapi tidak harus demikian ya. Ya, Tapi intinya adab neraka lebih dahsyat daripada adab kubur. Adab kubur hanyalah mukaddimah ya, ya, hanyalah mukaddimah. Dalam hadis ini, hadis yang kita baca terakhir justru didahulukan adab kubur baru adab neraka ya. Ya Rasulullah berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal kasali wal haram wal ma'tham wal maghrib wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr wa min fitnatin nar wa adzabin nar. Allah alam, kalau disebutkan adab neraka dulu sebelum adab kubur mungkin ditinjau dari dahsyatnya adab neraka jauh dibandingkan dengan adab kubur. Kalau disebutkan adab kubur sebelum adab neraka bisa jadi karena proses waktunya. secara waktu destinasi adab kuburan lebih dahulu daripada destinasi neraka. Ya, Allah alam bisawab. jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikut Ustaz. Terkait dengan tadi yang dalam 5 kondisi, ada salah satu. Apakah pikun total atau kondisi umum terburuk sampai anak lupa itu menggugurkan dosa? Artinya si orang tuanya. Dan pena Allah dalam hal ini sudah diangkat darinya untuk catatan amal dan catatan dosa. Apakah masih ada kewajiban keluarga untuk mengingatkan untuk sholat dan puasa pada saat sudah pikun, Ustaz? Apa? Ya kalau dia udah pikun total enggak lagi, enggak lagi. Enggak lagi. Udah pikun total dia seperti anak-anak. Jadi rufi al qalam, sudah diangkat qalam. Kecuali dia masih ingat atau pikun sesekali maka diingat. Ini kalau pikun total udah enggak ingat, ditanya sudah saya sudah sholat padahal belum. Atau sudah sholat, saya belum sholat. Ini sudah enggak anu lagi. Sudah dia sudah seperti anak-anak. Allah alam bisawab. Jazakallah, Ustaz. Tanyanya dari saudara Nina. Assalamualaikum Ustaz, apakah doa ini Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal a'udzubika minal jubni wal a'udzubika minal urada izali umuri wa a'udzubika min fitnati dunia wal azabil qabr lebih tepat dibaca saat sujud atau saat sebelum salat? Salam Ustaz. Eh, boleh dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Kembali Boleh ke dua. Ya, boleh adab dua-duanya. doa yang waktu kemarin ya Ustaz Dua-duanya ya. perlu, tapi ada yang doa yang khusus setelah salat ada ya. Allah min a'udzu min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil Oh, masih Syekh. dajjal. Empat perkara yang kita berlindung itu setelah tasyahud. Tapi seorang mau baca tasyahud ketika sujud dua-duanya dianjurkan. Dua-duanya dianjurkan. Meskipun dua-duanya sifat punya kelebihan ya. Doa ketika sujud itu seorang sedang dalam kondisi terbaik. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Seorang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud, ketika dia sedang menghinakan dirinya, meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia muliakan, kepalanya di tanah, kemudian dia mengakui keagungan Allah, ketinggian Allah, dia berkata subhana rabbiyal a'la, kemudian dia berdoa. Itu sangat mudah dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fa ammas sujud fa aktsiru fid du'a fa qamin astajaba lakum. Adapun sujud perbanyaklah doa, maka mudah dikabulkan. Demikian juga ketika sebelum salam ya. Setelah tasyahud kata Rasulullah SAW, "Falitaharra minad du'ai masya'a." Maka hendaknya seorang memilih doa yang dia sukai. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena dia sudah membuka dengan mukaddimah yang panjang. Dia sudah sholat. Ini penghujung sholat. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian dia tasyahud. Dia dia mengucapkan salawat kepada Nabi, dia memuji Allah, at-tahiyatu lillah wa barakatuh, dan seterusnya dia memuji Allah, kemudian dia bersalawat kepada Nabi, saatnya dia berdoa. Jadi dua-dua posisi yang sangat luar biasa bagi orang yang perhatian, maka dia berdoa serius karena dia sudah dibuka dengan mukadimah yang panjang, penutup dia dengan doa, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari sahabat kita Yuliadi. Semoga Ustaz dan kita semua dalam senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi dijelaskan tentang azab kubur ada kemungkinan berhenti. Tadi kan ada 2 Ustaz. Yang terhenti, setelah itu lalu dilanjutkan sampai nanti. Apakah setelah berhenti kemudian azab kubur menjadi mendapatkan nikmat kubur Ustaz?
Jadi setelah selesai adabnya, Wallahu alam bisawab, itu pun tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang tidak ada dalil yang pasti mengatakan seorang kalau sudah adabnya ada adab kemudian berhenti, itu tidak ada dalilnya. Kemudian kalau berhenti jadi nikmat juga tidak ada dalilnya. Cuma para ulama menyebutkan konsekuensi keumuman dalil. Konsekuensi keumuman dalil, tapi ada dalil yang menunjukkan pelaku dosa besar diadab sampai hari kiamat, ada dalil. iya, Nah, konsekuensi bagaimana kalau ada orang diadab yang adabnya dosanya tidak dosa besar, ada kemungkinan mereka berhenti sebagai penjelasan Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagai konsekuensi logis daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. pertanyaan berikut. Oh, udah, Ustaz. Oh, ada pertanyaan tapi di luar tema, Ustaz. Yang dalam tema sudah habis. Yang masuk tema sepertinya sudah habis, Ustaz. Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ustaz, pertanyaan tentang topik berobat dengan doa. Bagaimana teknis pelaksanaan berobat dengan air yang dibacakan? Oh, dalam artian kita mencari wasilah, Ustaz. Air yang dibacakan Al-Fatihah dan dibacakan doa minta kesembuhan, baca caranya, apakah baca doa dulu, baru baca Al-Fatihah, atau bagaimana, dan apakah airnya harus air bening atau boleh berwarna, seperti teh, susu, sirup, dan lain-lain? Apa, Ustaz? Tidak ada, tidak ada syarat air tertentu. Air tidak ada, tapi ya air bening oke lah. Kalau air susu nanti dia konsennya ke susunya bukan kemana. Tapi tidak ada apanya, tidak ada. Kadang-kadang air dicampur dengan zaitun, kadang dicampur air madu, nggak ada masalah. Oke aja, bebas-bebas saja. Tidak ada harus air bening atau tidak. Mungkin demikian saja apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, Masya Allah, hari ini teman-teman sudah cukup banyak yang kita dapatkan, bahkan sampai 3 bab ya yang dibahas. Sedikit saya sampaikan beberapa resume dari kegiatan dari kajian kita hari ini. Jadi kita bahas tentang bab berlindung dari azab kubur. Itu yang pertama. Ada kejadian di alam barzah. Dalam hal ini alam barzah ada 3 kondisi. Satu yang terjadi adalah himpitan alam kubur. Yang kedua fitnah kubur. Dalam hal ini fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir terkait dengan 3 pertanyaan yang kita sudah tahu. Tapi entah bagaimana, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjawabnya. Dan yang ketiga, adanya nikmat ataupun azab kubur. Ini kondisi yang bisa berjalan pada saat itu, tetapi bisa jadi nikmat ataupun azab kubur tergantung dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Lalu dari azab kubur tadi ada dari Al-Quran dan hadis. Dan ini adalah yang disampaikan tadi, ada himpitan kubur, fitnah kubur, azab kubur, ataupun nikmat kubur. Lalu azab kubur itu ada 2 kondisi yang akan terjadi, yaitu berkesinambungan, tidak berhenti hingga hari kiamat. Ini contohnya adalah azab pada orang-orang kafir dan azab terhadap sebagian pelaku dosa besar yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Dan yang kedua adalah ada azab kubur yang kemungkinan berhenti secukupnya sesuai dengan kadar dosa, sesuai dengan kaidah. Tetapi tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, apakah memang ada dalil yang menyatakan tentang setelah selesai akan berganti menjadi nikmat kubur? Wallahu a'lam bishawab. Kita berharap mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab dan diberikan nikmat. Berikutnya ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu meminta berlindung dari 5 perkara, yaitu berlindung dari sikap pelit, berlindung dari sikap penakut, dikembalikan pada umur terburuk, berlindung dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan azab kubur. Dan tadi sesungguhnya kubur adalah destinasi pertama dari kehidupan setelah dunia, dan Rasulullah meminta berlindung dari 5 perkara tersebut. Dan ada cerita tentang hadis tadi yang disampaikan sama Rasulullah tentang Aisyah radhiyallahu an, yang ternyata dia didatangi oleh perumahan Yahudi yang bertanya tentang menyatakan tentang adab kubur, dan pada saat disampaikan Aisyah tidak membenarkan juga tidak menyalahkan karena tidak mendapatkan informasi sebelumnya dari Rasulullah, sehingga pada saat itu perempuan Yahudi itu berkata bahwa semoga Allah menjaga dari azab kubur. Dan akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menyatakan, ya benar, sedekah. Artinya dalam hal ini Rasulullah menyatakan benar adanya tentang azab kubur. Dan disampaikan dari Ustadz tadi, setelah itu secara rutin Rasulullah selalu dalam akhir sholat meminta untuk perlindungan dari azab kubur. Nah, faedah dari hadis tersebut ada 3, yaitu hijab, mudah-mudahan. Yang pertama adalah hijab Aisyah terhadap wanita kafir. Tadi sampaikan sama Ustadz bahwa dalam wanita kafir ataupun wanita Yahudi,
tidak dijelaskan tentang penggunaan hijab sebelum Aisyah bertemu dengan mereka. Yang kedua, Rasulullah membenarkan sebuah kebenaran meskipun keluar dari lisan wanita Yahudi. Artinya, bila itu benar, meskipun datang dari musuh kita ataupun dari non-Muslim, tetap kita nyatakan benar. Tetapi kalaupun salah, meskipun itu datang dari Muslim, tetapi kita nyatakan salah. Dan yang ketiga, hikmah faedahnya adalah hewan bisa mendengar azab kubur. Bab yang berikut adalah berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ada yang disampaikan Ustaz tadi adalah Allahumma inni a'udzubika min ajzi min wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat. Dalam hal ini itu diambil dari hadis riwayat Bukhari 6367 dan Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari rasa malas, dari rasa takut, dari kejelekan waktu dan tua dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Dalam akabul hal ini tadi sampaikan Ustaz bahwa pelit di mana menghalangi seseorang berinfak. Pelit sifatnya. Al-juban itu takut, seperti takut pada waktu berperang. Dan al-haram ini yang tadi sampaikan terakhir adalah usia senja, di mana umurnya kembali kepada kondisi yang hina atau yang tidak baik, sehingga pada saat itu semua semakin pikun, kembali ke kanak-kanakan dan sifat semuanya memberatkan aktivitas. Tadi disampaikan bahwa pada saat kondisi ini kemungkinan besar pena sudah diangkat, tetapi tetap kita harus berikhtiar dalam hal ini. Tadi juga disampaikan tentang Allahumma inni a'udzubika wa min wal mamat fitnati mahya wal mamat. Dalam hal ini fitnah kehidupan ataupun fitnah menjelang kematian, karena setan tetap akan hadir pada saat itu. Dan doa yang terakhir adalah bab berlindung dari dosa dan hutang. Ini sebenarnya kalau disampaikan seperti doa iftitah yang kita baca untuk beberapa orang. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mengingatkan kembali bahwa teman-teman semua, kajian ini bersifat bila mana sahabat ingin berkontribusi dalam dakwah, kajian ukhuwah pediatrik dapat disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 71141242778 atas nama Tri Sunarti Wahyutami, dan rekaman dari kajian-kajian ini dan sebelum-sebelumnya dapat diikuti dari channel YouTube dari kajian ukhuwah pediatrik, yaitu youtube.com/ukhuwah pediatrik. Adapun teman-teman yang ingin bergabung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat bergabung dalam kajian grup kami, yaitu bit.ly kajian UP3. Demikian yang bisa disampaikan, semua yang benar datangnya dari Allah, dan kita terima wasilahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda dan dari diskusi kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah tadi sudah semua ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Adapun yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah adalah ketidaksempurnaan kami, kekurangan kami, dan kehilapan kami. Mohon dimaafkan, mohon didoakan untuk kami dapat melakukan perbaikan. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam Islam. Yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita juga diwafatkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi iman. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili teman-teman yang bertugas, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير